Pengertian konseling trait and vector. Deskripsi singkat pendekatan trait and vector. Pendekatan trait and vector merupakan salah satu pendekatan konseling yang dipelopori oleh tokoh yang bernama Williamson. Pendekatan ini oleh beberapa kalangan disebut juga dengan nama lain directive konseling. Dikarenakan dalam pendekatan ini konselor lebih cenderung suka mengarahkan perilaku konseli agar sesuai dengan yang diharapkan konselor, sehingga bisa terselesaikannya suatu masalah yang dihadapi oleh konseli itu sendiri. Sejarah teori trait and vector. Pendekatan trait and vector lebih mendekat pada sisi kognitif dan rasional dari konseling. Ketika mencoba diterapkan dalam konteks konseling, dalam proses penanganan konseling menggunakan metode rasional. Teori atau pendekatan ini secara intelektual, logis, dan rasional menerangkan, memecahkan kesulitan konseling dalam suatu proses konseling. Pendekatan trait and vector sebagai salah satu pendekatan direktif akan mengupayakan agar konselinya bisa mengarahkan perilakunya menuju pemecahan kesulitannya. Sehingga konseling ini juga disebut konseling yang konselor center. Dan ada juga menyebutnya sebagai clinical counseling. Konsep dasar konseling trait and vector. Hakikat manusia. Manusia adalah pribadi unik yang merupakan suatu kesatuan sifat atau faktor seperti kemampuan, bakat, minat, kepribadian, dan prestasi. Manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kemampuan membuat pilihan-pilihan yang memuaskan baik bagi diri, keluarga, maupun masyarakatnya. Bila mana tersedia data yang diperlukan bagi pembuatan keputusan tersebut. Manusia adalah makhluk yang selalu berupaya untuk mengembangkan dirinya secara optimal untuk mencapai kehidupan yang baik dan mencegah atau mengendalikan perkembangan sifat-sifat buruknya. Kedua, hakikat konseling. Konseling merupakan suatu proses belajar yang menekankan hubungan rasional antara konselor dan konseli. Konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli yang dimaksudkan untuk membantu konseli tersebut memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri, dan mengaktualisasikan dirinya. Konseling sebagaimana halnya pendidikan diupayakan membantu konseli mengembangkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya. Konsep konseling lebih luas daripada konsep psikoterapi karena konseling memperhatikan keseluruhan aspek individu sebagai pribadi yang menghadapi masalah, penemuan jati dirinya, dan menyadari potensi yang besar dalam keseluruhan bidang hidupnya. Asumsi dasar konseling trait and vector. Setiap individu mempunyai sejumlah kemampuan dan potensi seperti taraf inteligensi umum, bakat khusus, taraf kreativitas, wujud minat, serta keterampilan yang bersama-sama membentuk suatu pola yang khas untuk individu itu. Pola kemampuan dan potensi yang tampak pada seseorang menunjukkan hubungan yang berlain-lainan dengan kemampuan dan keterampilan yang dituntut pada seorang pekerja di berbagai bidang pekerjaan. Kurikulum sekolah yang berbeda akan menuntut kapasitas dan minat berbeda. Dengan kata lain, individu akan belajar dengan lebih mudah dan efektif apabila potensi dan bakatnya sesuai dengan tuntutan kurikulum. Setiap individu mampu berkeinginan dan berkecenderungan untuk mengenal diri sendiri serta memanfaatkan pemahaman diri untuk itu dengan berpikir baik-baik. Selanjutnya yaitu proses konseling trait and vector. Proses konseling trait and vector terdiri atas 6 tahap, yaitu pertama analisis, kedua sintesis, ketiga diagnosis, keempat prognosis, yang kelima konseling atau treatment, dan keenam tindak lanjut. Williamson dan Biggs 1979, Peterson dan Wilfield 1994, Skidmore, JJ 1999. Tahap-tahap tersebut merupakan suatu tuntutan urutan-urutan kegiatan yang logis dan menggambarkan tahap-tahap yang biasa dilaksanakan dalam dunia ilmiah dan kedokteran. Dalam pelaksananya, urutan-urutan tahap tersebut tidak perlu diikut secara kaku, tetapi hendaknya digunakan secara luas dan bahkan dengan dapat tumpang tindih antara satu terhadap dengan yang lain. Selanjutnya, teknik-teknik konseling. Pertama, A. Penciptaan hubungan baik. Kedua, penumbuhan pemahaman diri konseli. C. Pemberian nasihat atau bantuan perencanaan program kegiatan. Yang D. Pelaksanaan rencana tindakan. Yang E. Merujuk konseli pada ahli lainnya. Tujuan konseling trait and vector. Menurut Sayekti 2002-51, tujuan konseling trait and vector adalah sebagai berikut. Membantu individu merasa lebih baik dengan menerima pandangan dirinya sendiri dan membantu individu berpikir lebih jernih dalam memecahkan masalah dan mengontrol perkembangannya secara rasional.
memperkuat keseimbangan antara pengaktifan dan pemahaman sifat-sifat sehingga dapat bereaksi secara wajar dan stabil. Selanjutnya, mengubah sifat-sifat subjektif dengan kesalahan dalam penilaian diri atau konsep diri dengan menggunakan metode atau cara ilmiah. Peran konselor, konseling, trade innovator. Peranan yang dapat dan seharusnya dilakukan oleh seseorang konseling trade innovator Surya Muhammad 2003-5 adalah sebagai berikut. Konselor membantu kepada konseli tentang berbagai kemampuan yang diperoleh melalui penyelenggaraan testing psikologis, angket, dan alat ukur lainnya. Konselor menunjukkan kepada konseli mengenai berbagai bidang yang sesuai dengan dirinya. Konselor secara aktif mempengaruhi perkembangan konseli. Konselor membantu konseli mencari atau menemukan sebab-sebab kesulitan atau gangguannya dengan diagnosis eksternal. Selanjutnya, secara esensial peranan konselor adalah seperti guru, di mana memberi informasi dan mengarahkan secara efektif. Hubungan antara konselor dan konseli. Menurut Saikti 2002-51, peranan konselor dalam hubungan antar klien dan konselor adalah memberi tahu klien tentang berbagai kemampuannya yang diperoleh konselor dari hasil testing, angket, dan alat pengukur lainnya. Berdasarkan hasil testing dan lain-lain tersebut, konselor mengetahui kelemahan dan kekuatan klien, sehingga dapat meramalkan jurusan pendidikan atau jabatan apa yang cocok bagi klien. Konselor membantu klien menentukan tujuan yang akan dicapainya sesuai dengan hasil testing. Dengan memberitahukan sifat serta bakat klien, maka klien dapat mengelola hidupnya sendiri, dapat hidup bahagia. Kedua, konselor secara aktif mempengaruhi perkembangan klien. 3, konselor membantu mencari sebab individu tidak memiliki sumber personal untuk menentukan individualitasnya karena ia tak dapat memahami dirinya serta secara penuh. Diagnosis eksternal yang dilakukan konselor melengkapi persepsinya berdasarkan data yang ada. Konselor merumuskan hipotesis untuk memahami individu. Konselor aktif dalam situasi belajar, melakukan diagnosis, menyajikan informasi, mengumpulkan dan menilai data untuk membantu individu. Konselor berperan sebagai guru yang bertugas mengajar klien belajar tentang dirinya sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori konseling trade factor. Menurut Hadiarni dan Irman 2009-98, di antara kelebihan yang dimiliki adalah klien mendapatkan data yang akurat dan valid tentang dirinya yang diperoleh melalui tes psikologi dan non-tes yang dikerjakan oleh konselor secara ilmiah. Klien mendapatkan berbagai informasi dunia kerja dan berbagai persyaratan yang mesti dimiliki untuk dimasuki dunia kerja tersebut. Klien mendapatkan berbagai tawaran terhadap pilihan pekerjaan, kepuasan karir, dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapinya. Klien akan lebih puas apabila mendapatkan karir sesuai dengan analisis, sifat, dan faktor. Kemungkinan tingkat keberhasilan dan kesuksesan dalam menggeluti karir akan lebih tinggi. Menurut Hadarni dan Irman 2009, 98-99 juga ditemukan kekurangan yang dimiliki teori trade factor. Di antaranya, pertama, klien lebih bersifat pasif dan yang lebih aktif itu guru pembimbing atau konselor. Selanjutnya, klien akan frustasi apabila tawaran pilihan karir tidak dapat dia temukan karena klien terbatas pada pilihan karir yang telah ditetapkan oleh konselor berdasarkan analisa sifat